Mau orang memuliakan Tuhan atau tidak memuliakan Tuhan, Tuhan tidak kekurangan kemuliaan. Kemuliaannya jauh lebih tinggi daripada segala kemuliaan. Tapi ketika kali kita berkata, tinggikan dirimu mengatasi langit, Anda sedang meneguhkan diri Anda bahwa Anda mempunyai Allah yang luar biasa hebat. Bukan kita sedang mengangkat Tuhan seolah-olah Tuhan kurang tinggi. Oh, tinggikan lagi. Bukan, saudara. Hari yang sangat diberkati Tuhan. Saya senang sekali deklarasi iman kita bahwa ini adalah hari yang terbaik. Itu adalah deklarasi iman yang sangat luar biasa, karena sehebat apapun kita di waktu-waktu yang lalu, kalau Anda mungkin ada istilahnya dulu cinta mula-mula, dan kemudian Anda berpikir bahwa ketika kali Anda dulu namanya cinta mula-mula, seolah-olah sekarang tidak lagi cinta yang mula-mula, sehingga Anda mengkategorikan bahwa dahulu lebih baik daripada sekarang. Atau mungkin saudaraku yang terkasih, karir Anda dulu baik dan kemudian sekarang mengalami masalah dan kemudian Anda berkata hari dahulu lebih baik daripada hari yang sekarang. Mungkin Anda berpikir demikian. Atau waktu dulu Anda jalannya di keluarga mulus, tapi kemudian sekarang ada rintangan, tantangan, badai di tengah-tengah keluarga atau karir atau pendidikan. Dulu bagus, tapi sekarang kelihatan ada masalah, sehingga Anda mulai percaya bahwa dahulu lebih baik daripada sekarang. Tapi firman Tuhan tidak katakan kalau dahulu lebih baik daripada sekarang. Firman Tuhan katakan bahwa memang hari di mana kita ada sekarang itu adalah hari yang jauh lebih baik daripada semua pengalaman-pengalaman yang sudah Anda lalui di hari-hari yang lalu. Yang percaya katakan amin. Kenapa saudaraku yang diberkati Tuhan? Karena cara Tuhan memimpin kita itu, kitab Amsal pasal 4 ayat 18 berkata demikian. Kitab Amsal 4:18 dikatakan bahwa jalan hidup orang benar itu seperti cahaya fajar. Berapa banyak di sini adalah orang benar, saudaraku yang terkasih? Kita dibenarkan karena iman, bukan karena usaha kita. Amin. Nah, saudaraku, firman Tuhan berkata begini, bahwa jalan hidup orang benar, saudaraku, seperti cahaya fajar yang kian hari kian bertambah terang. Amin, saudara yang terkasih. Jadi bukan makin redup, bukan makin redup. Walaupun Anda melihat tantangan, walaupun Anda melihat gejala yang redup, itu hanya apa yang Anda lihat. Karena apa yang Allah sediakan jauh lebih besar daripada apa yang Anda lihat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itulah sebabnya firman Tuhan katakan begini, kita ini bukan orang yang dipimpin oleh apa yang kita lihat. Kita ini juga bukan orang yang dipimpin apa yang kita rasa, bro. Tapi firman Tuhan berkata, kita ini dipimpin oleh iman. Iman itu tidak bekerja dari luar ke dalam. Iman itu bekerja dari dalam keluar. Di dalam roh kita iman itu bekerja, saudaraku yang kekasih. Makanya kalau kita lihat hal yang redup, jangan katakan redup hidupku. Tapi kita katakan apa yang Allah sediakan. Dan waktu saat Anda mempercayai apa yang Allah sediakan, itulah yang disebut kita sedang memuliakan Tuhan. Saudaraku, lagu-lagu tadi sangat memberkati bukan? Amin. Nah, saudaraku, ada banyak orang berpikir yang namanya memuliakan Tuhan itu ketika kali kita pujian penyembahan saja. Tapi saudaraku, memuliakan Tuhan itu seperti ini. Memuliakan Tuhan walaupun kau melihat ada fakta-fakta di depanmu yang tidak baik, tetapi kau melihat firman Tuhan berkata semuanya bekerja mendatangkan kebaikan. Engkau tidak dipimpin dengan apa yang kau lihat, tetapi kau dipimpin oleh apa yang
kau percaya menaklukkan dirimu pada apa yang firman Tuhan katakan, engkau sudah memuliakan Tuhan. Amin. Itu pengertian tentang memuliakan Tuhan. Saudaraku, ada lagu begini, saudaraku. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Saya mau tanya sama Anda, kira-kira Tuhan kurang tinggi nggak? Kira-kira Tuhan kurang mulia nggak? Tapi kenapa ada pujian berkata, tinggikan dirimu? Saya mau beritahu sama Anda, mau orang memuliakan Tuhan atau tidak memuliakan Tuhan, Tuhan tidak kekurangan kemuliaan. Kemuliaannya jauh lebih tinggi daripada segala kemuliaan. Tapi ketika kali kita berkata, tinggikan dirimu mengatasi langit, Anda sedang meneguhkan diri Anda bahwa Anda mempunyai Allah yang luar biasa hebat. Bukan kita sedang angkat Tuhan seolah-olah Tuhan kurang tinggi. Oh, tinggikan lagi. Bukan, saudara. Maha tingginya Tuhan tidak bisa ditambahkan dan tidak bisa dikurangi. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, sehingga waktu saat Anda memuliakan Tuhan, Anda meninggikan Tuhan, Anda sedang meneguhkan dirimu betapa kau punya Bapa yang sangat hebat melampaui semua masalahmu. Amin. Saudara tidak ditentukan untuk melayani masalah. Saudara ditentukan untuk memuliakan Tuhan karena Tuhan menyediakan jalan keluar atas semua masalah. Amin. Saudara kasih. Nah, saudara, itu sebabnya senang sekali bisa memuji-muji Tuhan bersama-sama dengan saudara-saudara di sini semuanya, orang-orang yang sangat diberkati. Saudara perhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Ada banyak kita melihat bahwa Yesus itu adalah kelepasan bagi kita. Saya ingin melihat, menceritakan kepada Anda beberapa fakta. Ini fakta, saudara. Faktanya seperti begini. Sebelum seseorang menerima Yesus, maka dia adalah orang yang berdosa. Anda setuju? Sebelum Anda menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, karena keselamatan itu bicara tentang pribadi. Tidak semua agama Kristen otomatis diselamatkan, karena keselamatan itu bicara tentang pribadi. Anda ingat dalam firman Tuhan itu ada seorang tokoh agama dalam Yohanes pasal yang ketiga. Ingat namanya siapa? Woltak Lumbanturua. Berarti ada baca semua ya. Namanya siapa pemimpin agama Yahudi itu? Nikodemus, pemimpin agama Yahudi. Tapi Yesus menjelaskan kepadanya, jika engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak dapat melihat kerajaan Allah. Melihat aja nggak bisa, bro. Ada dia mau memimpin agama. Dan Tuhan katakan, jika engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak dapat melihat kerajaan Allah. Saudara yang diberkati Tuhan. Jadi kekristenan bukan agama Kristen, bukan jadi jaminan kalau orang itu otomatis masuk ke dalam kerajaan surga. Karena yang namanya keselamatan itu sifatnya personal, pribadi. Firman Tuhan katakan begini, saudaraku yang diberkati Tuhan, setiap orang yang menerimanya, Yohanes 1 ayat yang ke-12, setiap orang yang menerimanya, Tuhan berkata, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Amin. Yaitu orang yang percaya dalam namanya. Siapa yang menjadi anak-anak Allah? Yang menerima Dia. Amin. Kalau Anda sudah menerima Dia, firman Tuhan berkata, diberikan Tuhan. Jadi bukan karena usaha Anda menjadi anak-anak Allah, bukan karena pekerjaan Anda menjadi anak-anak Allah, tetapi Anda menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi karena diberikan. Waktu kapan itu
menjadi anak-anak Allah. Siapapun itu. Anda ingat orang yang di sebelah kanan Yesus? Namanya siapa? Tidak tertulis dalam Alkitab namanya siapa. Orang yang di sebelah kanan Yesus, jadi itu adalah pemberontak bagi Romawi, makanya dia disalibkan di situ. Seluruh hidupnya mungkin ada dalam kegelapan, seluruh hidupnya mungkin ada dalam kenajisan, penyembahan berhala atau macam-macam kejahatan yang lain. Dan kemudian waktu saat dia mau menghembuskan napasnya yang terakhir, saudara bayangkan. Tadinya seluruh hidupnya sebelum dia ada di kayu salib itu, orang kenal siapa dia. Jahatnya, dosanya, semua kenajisan orang tahu dia. Tapi sebelum dia menghembuskan napasnya yang terakhir, dia berkata gini kepada Yesus yang di sebelah kirinya, jika kau anak Allah itu, ingatlah akan aku. Yesus bilang begini, hari ini juga, detik ini juga, engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Artinya saat itu juga siapapun dia, jahatnya bagaimanapun dia, gelapnya bagaimanapun dia, firman Tuhan berkata, setiap orang yang menerimanya, gelapnya, kacaunya, hancurnya pun hidupnya, tapi ketika kali orang itu menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, firman Tuhan yang hebat itu berkata, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Amin, saudara yang kasih. Amin. Nah, saudaraku, faktanya seperti begini. Anak Allah itu lawan kata anak Allah. Saya tahu sih yang pikir tidak anak Allah itu pasti lawan kata. Apa lawan kata anak Allah? Apa? Hamba. Oke. Nah, yang lain? Apa lawan daripada anak? Jadi anak Allah itu kan identitas. Amin. Di dunia ini dalam kacamata Tuhan hanya ada dua identitas. Kalau dia tidak anak Allah, maka dia adalah orang berdosa. Tuhan hanya kenal dua identitas itu. Kalau seseorang itu tidak anak Allah, maka dia masuk dalam identitas yang sebagai orang yang berdosa. Di hadapan Tuhan hanya dua identitas itu. Dan di hadapan Tuhan tidak kenal namanya identitas ganda. Ngerti ya, identitas ganda ya? Aku anak Tuhan tapi kadang-kadang orang berdosa. Itu identitas ganda. Itu seperti dari timur dan barat, gak bisa ketemu. Tapi banyak orang berpikir kadang-kadang kita anak-anak Allah, tapi kadang-kadang kita orang berdosa. Ini yang membuat kita kacau, ini yang membuat orang-orang tidak berkemenangan karena mempercayai identitas yang ganda. Sekali lagi, Anda dijadikan anak karena pemberian Tuhan, bukan karena karakter Anda sudah sempurna. Ada banyak orang berpikir nanti tunggu karakterku sudah sempurna baru aku menjadi anak Allah. Karakter Anda tidak bisa membawa Anda menjadi anak-anak Allah. Nggak cukup semua apa yang Anda usahakan. Firman Tuhan katakan begini, kamu diselamatkan oleh karena kasih karunia oleh iman, bukan karena pekerjaanmu. Bukan karena usahamu kamu menjadi anak-anak Allah diselamatkan. Bukan karena usahamu, tapi itu semuanya adalah pemberiannya Tuhan. Kalau itu pemberian, saudaraku yang kekasih, saya mau tanya sama kalau itu pemberian, otomatis gak ada mendapatkannya? Otomatis gak? Tergantung. Bro, maju ke depan. Saya mau tanya sama, ketika kali Allah memberikan, kita otomatis gak mendapatkannya? Tergantung apa? Dia mau terima atau ya, aku mau kasih ini, misalnya contoh sama dia. Tapi kalau dia nggak terima, tergantung orang ini kan. Firman Tuhan berkata, setiap orang yang menerima
saudaraku yang diberkati Tuhan, saya mau cerita. Sebelum seseorang menerima kasih karunia menjadi anak Allah, identitas orang itu adalah orang berdosa. Dan kemudian saudaraku, sebagai seorang yang berdosa, saat itu orang itu sebenarnya hamba daripada dosa. Dosalah yang berkuasa atas orang berdosa. Amin, saudara kasih. Dan kemudian fakta yang kedua, sekarang setelah saudara dan saya menjadi anak Tuhan, sekarang setelah saudara menjadi percaya kepada Tuhan, firman Tuhan berkata, saudaraku, bahwa sebenarnya kita bukan lagi hamba daripada dosa. Kita bukan budak daripada dosa, saudara kasih. Karena itu dua posisi yang berbeda. Waktu saudara menjadi anak, maka status Anda sebagai hamba dosa pun diselesaikan oleh Yesus. Namun faktanya yang berikutnya, mengapa ya banyak anak-anak Tuhan mengalami keterikatan? Faktanya seperti begitu. Dan perbuatan-perbuatan dosa, keterikatan perbuatan dosa gitu ya, terikat. Padahal dia sebenarnya sebagai anak Tuhan. Jangan ragukan akan hal itu. Ketika kali kau percaya pada Tuhan, kau tetap anak Tuhan. Tapi pada kenyataan ada banyak anak Tuhan terikat pikiran negatif, perasaan sensitif, minder, semua hal-hal yang berasal daripada dosa, semua hal-hal yang berasal daripada dunia ini, pornografi, apapun itu semuanya, semua jenis-jenis itu yang selama ini ditabur oleh si jahat. Banyak anak Tuhan, kok aku tetap terikat ya, kok aku tetap terikat, kok aku tetap terikat. Kemudian Anda berkata, oh mungkin aku butuh datang ke hamba Tuhan A, bantuan B, supaya aku ikutin pelayanan pelepasan. Selesaikan pelepasan di sini, Anda pulang dari sana, saudaraku, Anda ingat lagi, oh aku masih ada terikat lagi. Akhirnya Anda datang lagi pelepasan lagi kepada yang lain, tolong dong pelepasan saya. Selesai dari situ, Anda pulang lagi dan kemudian berkata, pikir-pikir lagi setelah pelepasan tadi, Anda pikir-pikir lagi, loh kok ada ikatan lagi? Jadi bolak-balik orang-orang tersebut berpikir kalau dia adalah seorang hamba, seorang yang terikat. Amin, saudara kasih. Saudara dan saya bukan budak, kata amin. Kita adalah anak-anak Allah. Nah, saudara perhatikan, ini pelajaran yang sangat penting. Nah, saudaraku, di contoh Israel. Contoh Israel itu menjadi budak di Mesir selama berapa tahun? 400 tahun lebih. Karena total bangsa Israel di Mesir 430 tahun. Jadi waktu saat mereka diperbudak di Mesir, mereka menderita sekali, mereka sengsara sekali, diperbudak di Mesir. Tapi Tuhan, satu-satu Tuhan yang baik, Yesus yang baik, melepaskan mereka dari perbudakan. Dengan apa Tuhan melepaskan mereka dari perbudakan yang selama ratusan tahun melilit mereka, membelenggu mereka? Dengan darah anak domba. Ada tiga tidak? Waktu saat dipersembahkan darah anak domba itu, Mesir dikalahkan, penguasa Mesir ditaklukkan oleh Tuhan. Akhirnya orang Mesir bilang, keluar aja. Akhirnya mereka keluar dari Mesir. Saudaraku yang diberkati Tuhan, saudara. Dan setelah itu mereka Tuhan buat nyebrang daripada laut yang namanya Laut Kiberau. Setelah mereka dibebaskan dari Mesir, Tuhan buat mereka nyebrang. Lautan itu menjadi tanah yang kering. Mereka nyebrang. Artinya Tuhan sedang memberitahu kepada mereka bahwa mereka bukan lagi budak Mesir. Saudaraku yang diberkati. Namun saudaraku yang kasih, firman Tuhan berkata, kenapa bangsa Israel mengalami begitu hal yang sulit di padang gurun? Bahkan kalau Anda memperhatikan, Tuhan tidak merencanakan bangsa Israel berjalan 40 tahun. Itu bukan rencana Tuhan. Bangsa Israel karena bersungguh-sungguhnya, akhirnya perjalanan mereka menjadi lama, hidup mereka menjadi berat. Saudara yang kekasih, kenapa kira-kira sepanjang 40 tahun itu? Karena walaupun mereka telah keluar daripada Mesir,
mindsetnya bangsa Israel tetap berpikir, aku dibudak, aku dibudak, aku dibudak. Kalau Anda nanti baca tentang kisah di kitab Keluaran, bolak balik orang Israel berpikir, orang Israel tetap berpikir kalau mereka itu adalah budak. Padahal kenyataannya darah domba itu sudah melepaskan mereka daripada negeri yang selama ini memperbudak mereka. Amin. Nah, firman Tuhan katakan begini, apa yang terjadi kepada bangsa Israel menjadi peringatan bagi kita. Amin. Menjadi peringatan supaya jangan ada belenggu, supaya jangan ada ikatan apapun dalam diri kita, karena kita tahu kita itu orang yang sudah dimerdekakan. Amin. Nah, saudara perhatikan akan hal ini, saudara. Firman Tuhan katakan begini. Kita Roma pasal 12 ayat yang kedua, sama-sama ya dengan saya baca. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Stop dulu. Titik atau koma? Kalau ini titik, puyeng, saudara. Karena firman Tuhan berkata, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, percaya katakan amin. Amin. Firman Tuhan katakan, tetapi berubahlah. Kemudian Anda berkata begini, bagaimana caranya berubah? Firman Tuhan berkata, bukan karena kegigihanmu, bukan karena kau berhasil mendisiplinkan dirimu dari ikatan pikiran-pikiran negatif, perasaan-perasaan negatif, gampang kecewa, gampang luka hati, sedikit-sedikit gak enak hatiku. Kasihan banget saudara, kasih rugi banget kita begitu. Nah, firman Tuhan katakan, saudara, kita mau berubah daripada belenggu-belenggu itu bukan karena kekuatan kita. Ada satu orang ditanya, bro, kenapa kau gak mencuri, bro? Kemudian dia bilang gini, gimana aku mencuri apa? Jadi saya bilang begini, loh, lalu kalau kau nggak pendeta, kau mencuri? Istilah, kalau nggak pendeta, berarti mencuri. Jadi bukan karena itu. Firman Tuhan katakan, berubahlah. Bagaimana caranya berubah? Ini kabar baik yang sangat luar biasa. Ini kabar baik bagi setiap kita semuanya. Waktu saat kita tahu ada belenggu ikatan, ada hal-hal yang tidak baik, kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, dengarkan, ada kabar baik di dalam Yesus. Amen. Firman Tuhan berkata, berubahlah oleh apa? Ternyata kuasa berubahnya di situ. Bukan karena orang itu hebat. Kan ada orang cerita gini, bro, kau tahu nggak aku kenapa lepas daripada rokok? Anak-anak Tuhan yang merokok masuk surga atau masuk neraka? Ayo, lebih cepat, benar? Lebih cepat. Lebih cepat. Nah, saudara kasih firman Tuhan, ada orang bilang berikan. Pertama ya, aku lepas dari rokok, kau tahu, aku ganti rokoknya dengan permen X. Pedes. Kemudian uangku aku kasih sama istri supaya jangan bisa beli rokok lagi. Katanya begitu. Tapi waktu saat di jalan ada teman yang gak bro, rokok. Jadi ada orang berkata, aku itu bisa lepas daripada rokok karena itu aku berusaha untuk berubah dalam Tuhan. Anda cukup percaya kepada apa yang Tuhan katakan. Apa yang Anda percaya itu guna kuasa. Firman Tuhan katakan begini, Anda ingat ya firman Tuhan Yohanes pasal 8 ayat yang ke-32. Ada yang ingat? Anak sekolah kita pada ini kan? Firman Tuhan berkata, yang tidak menyanyikan anaknya,
Yohanes 8 ayat yang ke-32 dikatakan begini, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Kebenaran yang kamu ketahui, kecuali tidak kita ketahui kebenaran itu. Kebenaran itu tetap kebenaran. Amin. Tapi kalau kita tahu kebenaran yang sudah terjadi, yaitu apa yang ada dalam Yesus, apa yang Yesus sudah kerjakan, firman Tuhan berkata, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ini kebenarannya, saudara. Kebenarannya dikatakan, jangan kamu sama dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Bahasa Inggrisnya berkata transform. Berubahlah. Bagaimana caranya berubah? Pembaharuan pikiranmu. Apa yang kau percaya berubah. Bahasa Inggrisnya berkata renewing of your mind. Pikiran kita dibaharui supaya Anda jangan berpikir, aku ini budak, aku ini budak dosa, aku ini orang berdosa, aku ini orang yang terikat. Sekarang Anda berpikir, Yesusku sudah lepaskan aku, Yesusku sudah merdekakan aku. Walaupun kita masih melihat manifestasi keterikatan dalam diri kita, Anda jangan berkata, aku orang yang terikat. Tapi Anda berkata, aku lebih percaya apa yang Yesusku sudah lakukan. Yesusku sudah memberi kemerdekaan kepadaku. Aku orang yang merdeka dari hal ini. Aku orang yang merdeka dari hal ini. Aku orang yang merdeka dari hal ini. Saudara kasih, baharui pola pikir kita. Amin, saudara kasih. Next, berikutnya, saya ingin cerita tentang kitab ini seutuhnya apa. Kitab itu ada 3 bagian. Apa, saudaraku? 3 bagiannya apa? Orang sering bilang tubuh, jiwa, roh. Alkitab tak pernah terbalik. Alkitab selalu berkata roh, jiwa, tubuh. Nilai Anda yang sebenarnya di mana? Di roh. Anda mungkin pernah dengarkan firman Tuhan berkata, kita yang telah dikuduskan 1 kali untuk selama-lamanya. Di mana itu, saudara? Roh kita itu benar-benar adalah gambaran kita yang sebenarnya. Anda yang sebenarnya adalah makhluk roh yang punya jiwa dan berdiam dalam tubuh. Amin, saudara kasih. Siapa Anda? Anda adalah makhluk roh yang mempunyai jiwa dan berdiam di dalam tubuh. Jadi Anda bukan makhluk tubuh, tapi Anda adalah makhluk roh. Ketika kali orang yang percaya menjadi percaya, rohnya dibaharui, rohnya lahir baru. Tapi orang yang tidak percaya, rohnya mati. Makanya waktu 1 kali Tuhan berkata kepada Adam, Adam, saat kau makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, maka engkau akan mati. Mati nggak ada? Jiwanya mati nggak? Enggak, dia masih takut. Kalau Anda takut itu jiwa, bukan roh Anda yang takut. Rohku salah. Sedih roh enggak. Itu jiwa, saudara kita. Ada takut waktu saat dia berbuat dosa. Takut ya. Nah, tapi rohnya mati, lepas persekutuannya, hilang persekutuannya dengan Tuhan, dan maut berkuasa, si jahat berkuasa, iblis menaklukkan dia. Roh. Kalau Anda dinilai oleh Tuhan, yang dinilai apa? Roh Anda yang dinilai. Karena roh Anda itu sempurna, komplit di dalam Kristus. Anda benar-benar dipandang Tuhan komplit, kudus dan tak bercacat, tak bercela. Itulah Tuhan memandang Anda. Jiwa kita bagaimana? Jiwa kita itu proses yang dibaharui dari hari ke hari. Iblis mainnya di mana? Di jiwa kita. Melalui apa iblis main di jiwa kita? Melalui di luar, melalui tubuh kita. Jadi jiwa kita itu adalah bagian yang sangat labil. Tergantung dia siapa yang dia dengarkan. Kalau dia mendengarkan hal-hal yang di luar, informasi yang ada di luar, maka jiwanya akan menjadi gundah gulana. Tapi kalau dia mendengarkan apa yang ada di dalam rohnya, maka jiwanya damai sejahtera, jiwanya bersuka cita, karena dia sedang disuplai daripada apa yang berasal daripada roh. Jadi jiwa itu tergantung siapa yang menjadi suplainya. Kalau Anda melihat
melihat yang di luar, dan kemudian Anda menilai yang di luar, jiwa Anda menjadi takut, jiwa Anda menjadi khawatir. Gimana? Waktu saat Anda melihat yang di luar, jiwa Anda pun terpengaruh. Ibu-ibu mulai marah sama bapaknya, Pak, naikkan gaji lah, Pak. Naikkan gaji. Akhirnya ibu-ibu ada yang ikut demo buruh lain. Ada ibu-ibu ikut demo. Ikut demo buruh suami naikkan gaji. Tapi dia demo di rumah. Atau kuali dibunyikan lebih kencang, artinya naikkan gaji. Di sini nggak ada, di sana itu. Di sini semuanya ibu-ibunya diberkati Tuhan. Suami-suami pada ganteng semua, size-nya kayaknya oversize, luar biasa. Suami-suami diberkati semua. Kalau saya datang sini senang karena saya ketemu dengan orang-orang yang berkelimpahan. Nah, sobat yang kasih, jadi dalam roh kita, jiwa kita itu isinya apa? Jiwa kita itu isinya pikiran, perasaan, dan kemauan. Di situ iblis main, saudara aplikasi. Pikiran, perasaan, dan kemauan di situ. Nah, saudara perhatikan, saudara firman katakan itu. Saudara lihat, ayat ini kabar baik yang sangat luar biasa. Berbeda dengan apa yang orang pikirkan di luar. Mungkin berbeda dengan apa yang saudara dengarkan dari banyak orang lain. Tapi inilah kebenaran. Firman Tuhan berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Firman Tuhan berkata, Kristus telah memerdekakan kita. Amin. Jadi supaya hidup Anda merdeka daripada belenggu apapun yang negatif apapun, supaya Anda merdeka hari ini dan berjalan dalam kemerdekaan seterusnya. Firman Tuhan berkata, kau lihat Yesus sudah memerdekakanmu. Sudah terjadi atau belum? Sudah dimerdekakan atau belum? Sudah. Jadi Anda belajar melihat dalam iman percaya Anda, Yesus pun di kayu salib sudah memerdekakan, sudah melepaskan segala belenggu-belengguku. Anda perlu ingat akan hal itu. Firman Tuhan berkata, supaya kau benar-benar sungguh-sungguh merdeka, kau percaya bahwa di kayu salib Yesus telah memberi kemerdekaan kepada Anda. Amin. Terima kasih. Jadi di bahasa Indonesia yang sangat bagus banget. Karena ini kombinasi kita merdeka supaya kamu sungguh-sungguh merdeka hari ini. Sungguh-sungguh merdeka juga besok. Sungguh-sungguh mengalami senantiasa hari-hari kemerdekaan. Firman Tuhan katakan bukan karena usahamu, tapi karena ada yang sudah memberi kemerdekaan kepadamu. Yesus korbannya di kayu salib. Ingat tadi di Mesir tadi mereka sudah merdeka nggak waktu saat anak domba itu dikorbankan? Sudah nggak? Sudah. Tapi mindset mereka berkata, akhirnya mereka terbelenggu dengan sungut-sungut, mereka terbelenggu dengan kenajisan, mereka terbelenggu dengan banyak hal, karena mereka berpikir belum. Jadi saudaraku, kalau ada belenggu dalam termanifestasi dalam kita anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, sekali lagi dikatakan, kalau ada manifestasi terbelenggu dengan ikatan hal-hal yang tidak baik, jangan Anda katakan ada orang yang terikat. Amin. Walaupun ada manifestasinya, tapi Anda perlu percaya sekali, menerima daripada Tuhan dan berkata, Tuhan, di kayu salib Engkau sudah memerdekakan aku daripada belenggu ini, daripada belenggu apapun yang ada sedang hadapi. Amin. Sekarang ada belenggu yang lain, yang saya percaya terjadi, namanya FOMO. FOMO. Tahu singkatan FOMO itu apa? Fear of missing out. Orang nggak mau ketinggalan berita. Coba ini kalau kita bahas sesuatu Israel dan Iran, semuanya pasti aku lebih tahu. Rasanya kalau nggak tahu rasanya nggak enak. Atau cerita mengenai akhirnya kita media sosial, wah, pagi siang sore malam. Saya melihat seperti begini, saudara yang kasih. Di akhir zaman Tuhan katakan begini, bahwa manusia akan mencintai dirinya sendiri. Manusia tak peduli kan? Bisa
kehilangan prioritas. Kita kehilangan hal yang penting. Sekali lagi ini bukan bicara masuk surga atau masuk neraka. Orang-orang percaya tetap masuk dalam surga. Tapi rugi banget. Ada banyak hal yang hilang, ada banyak yang hilang. Saudara, Anda kalau scroll Facebook, scroll TikTok, scroll Instagram, bisa habis nggak? Bisa habis. Alkitab kita itu ada 66 kitab. Facebook ada berapa kitab? Nggak habis deh. Istilahnya gini, mulai daripada orang lahir sampai dia nanti udah jadi nenek-nenek pun kalau di scroll gitu. Nggak bisa habis. Nggak pernah dia bilang stop. Nggak pernah dia bilang, saudara kita. Akhirnya apa? Orang fokus kepada situ, yang lain dibilang nggak mau fokus dia, kesehatannya hilang, waktu istirahatnya hilang, interaksinya hilang, yang lain-lain. Orang fokus kepada dirinya sendiri dan nggak mau peduli pada yang lain. Coba saya mau tanya, saudara, ini bukan masalah gadget salah atau tidak, enggak ya? Ini tergantung kita mengelolanya. Yang percaya katakan amin. Saya nggak bilang gadget salah, enggak. Tapi saudara, coba lihat tentang kadang-kadang saat kita terikat, kita terganggu, benar kan? Bukan hanya kita terganggu, istri kita atau suami kita pun terganggu, benar kan? Bukan hanya istri kita, suami kita terganggu, anak kita terganggu, tetapi kita dengan Tuhan pun waktu kita terganggu. Haleluya. Rasanya ini lebih penting kan? Dulu ya di sini waktu saat streaming kan, aku sudah mengatakan. Dan saya bilang, ku sembah saya pijit oleh maksud saya seperti begini, saudara. Kalau Anda merasa gak terikat, silakan. Tapi kalau Anda merasa udah dirugikan, banyak hal yang dirugikan, hubungan Anda dirugikan, waktu Anda dirugikan, yang lain-lain Anda dirugikan, saudaraku. Allah ingin supaya segala yang baik, segala yang luar biasa itu terjadi atas hidup kita. Kalau kita pikir itu terikat, katakan begini, aku ini orang yang sudah dibebaskan. Daripada segala belenggu-belenggu ini, aku orang yang sudah dimerdekakan. Sehingga kita bisa mempergunakan gadget dengan baik, menjadi berkat. TikTok kita, TikTok cerita loh kebenaran. Berapa banyak sini sudah join dengan TikTok? Ya, lanjut sebentar. Saya ingin kasih ilustrasi seperti begini. Firman Tuhan berkata gini, sama-sama yang bukan saya, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Berapa banyak sih orang yang sudah merdeka? Lapai kata. Amin, saudara. Kalaupun engkau masih melihat manifestasi ada hal-hal keterikatan, saudara, engkau tahu posisimu, aku orang yang merdeka, sehingga kau berkata atas keterikatan itu, Yesus sudah merdeka karena di kayu salib daripada keterikatan ini, daripada keterikatan ini. Anda sudah memuliakan Tuhan di situ. Amin. Saya kasih contoh, saudara. Oke, bantu satu orang, adik saya. Ini adik saya ini harus diselesaikan di Bujakan. Saya lihat sering statusnya di Bujakan, saya senang banget. Dalam hati saya berkata begini, sekarang kan dalam hati lagi udah eksplisit. Dalam hati saya berkata gini, suatu saat aku ingin nongkrong di situ. Nah, saudara, perhatikan, ini adalah kita. Sebelum kita menerima Yesus, ini yang terjadi. Ini adalah, maaf ya, ini adalah roh jahat. Maka yang dilakukan oleh roh jahat ini sebelum Anda menjadi percaya kepada Tuhan, karena dosanya berkuasa, suka-suka hatinya dia. Anda dibelenggu dengan segala macam dosa. Nah, suka-suka hati dia dililitkan terus. Waktu saat Anda belum percaya kepada Yesus, dililitkan terus. Suka hati Bapak. Karena Bapak yang berkuasa atas dia. Ini roh jahat itu ya, saudara.
sudah bicara, ikatan-ikatan yang memperhambamu pun sudah selesai. Saudara lihat apa yang terjadi di kayu salib. Maka yang terjadi di kayu salib, saudaraku, Yesus lepaskan dia. Saya mau tanya sama Anda, ini peristiwa di kayu salib sudah terjadi, Yesus sudah lepaskan dia. Pertanyaan saya adalah, kok wajahnya masih begitu? Dia masih seperti ini. Saudaraku, kenapa dia masih merasa seperti begitu? Saudara, kenapa? Ayo, kenapa? Ayo, kenapa? Oh, ini begitu. Saudara lihat ya, karena dia belum percaya kalau itu sudah merdeka. Akhirnya waktu tadi merdeka, padahal sebenarnya di kayu salib saudara dan saya sudah dimerdekakan. Dibutuhkan apa? Ada orang yang beritahu seperti itu. Di kayu salib itu Yesus sudah lepaskan segala ikatan-ikatannya. Dia dengar, dia percaya, akhirnya, apa yang sudah kita sih? Itulah kita yang Yesus lakukan bagi kita. Satu lagi yang terakhir, satu yang terakhir dikatakan begini. Satu yang terakhir dikatakan begini. Sorry. Perhatikan ini. Kalau saya satu ayat yang ke-13, firman Tuhan katakan begini. Iya, sama-sama ya. Stop, sampai di situ dulu. Telah melepaskan atau akan melepaskan? Maksudnya ini di mana? Di kayu salib ini. Tuntas, Yesus di kayu salib sudah melepaskan kita daripada semua kuasa kegelapan. Amin. Telah loh, saudara, bukan akal. Kita telah dilepaskan dari kuasa kegelapan. Jadi jangan ada orang, saudara, memuliakan nama Tuhan, dia berpikir aku ini belum dilepaskan dari kuasa kegelapan. Kalaupun ada manifestasi, ada berkat atas kuasa kegelapan. 2000 tahun yang lalu di kayu salib, Yesus berkata, segala ikatan-ikatanku sudah selesai. Kita ngomong dengan iman, percaya dalam iman. Firman Tuhan berkata, Ia telah melepaskan kita dari kuasa dosa. Kuasa kutuk kita sudah dilepaskan. Dan firman Tuhan katakan, memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Haleluya. Haleluya. Anda sudah dipindahkan. Dulu saya tinggal di dekat di sini. Saya pindah ke alamat yang baru, rumah. Jangan cari saya di alamat yang lama, karena saya sudah pindah. Anda juga berkata, Anda bukan di dalam kuasa kegelapan. Anda sudah dipindahkan oleh korban Yesus. Bukan kekuatan kita yang memindahkan. Kalau Dia sudah pindahkan, Anda percaya. Dan firman Tuhan berkata begini, saudara. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Kebenaran itu yang mana? Yang kamu ketahui. Amin. Akan memerdekakan. Saya percaya tidak ada lagi manifestasi belenggu-belenggu yang lama di kata-kata. Tapi ketika kali kita melihat ada manifestasi belenggu atas manifestasi belenggu di kata-kata, Tuhan Yesus sudah memberikan kepada aku kemerdekaan. Aku orang yang sudah dimerdekakan. Apapun. Ada orang terikat dengan pornografi, ada orang terikat dengan kebiasaan narkoba. Dan apa Yesus? Percaya, di kayu salib tuntas. Semua Yesus kerjakan. Semua yang terbaik Yesus sudah kerjakan bagi kita. Diberikan bagi kita. Kelepasan yang sempurna Yesus berikan kepada kita di kayu salib. Bagian kita sebagai orang percaya.
lihat kepada Yesus yang sudah memberikan kita. Amin, saudara. Ada diberkati, mari beri kemuliaan kepada Tuhan.